Halo, masih bersama kami di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya, CEO Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan juga tentunya dengan pakar hukum kita, Bung Niko. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus dari Agang Alex Dwi. Dia bertanya, Gan minta solusinya. Agan yang saya hormati, semoga diberi kesehatan. Terima kasih. Saya mau tanya, 2 tahun yang lalu ayah saya membeli rumah yang aku tempati sekarang ini sama Pak A, yang sertifikat sekarang dinotaris karena belum sempat dibalik nama ayah saya. Ayah saya meninggal dan Pak A juga meninggal, dan sewaktu aku mau ambil sertifikat rumah sekarang aku tempati, notaris gak bolehin, katanya ayahku hutang sama Pak B. Tapi tidak ada perjanjian di atas kertas, hanya kepercayaan. Ceritanya, ayahku dulu dimodali buat usaha sama Pak B. Tapi usahanya rugi. Pak B pengen rumah saya yang saya tempati dibalik nama Pak B. Tapi belum dibalik nama Pak B. Beberapa bulan berlalu Pak B meninggal. Meninggal semua. Solusi Agan gimana agar saya dapat sertifikat rumah yang aku tempati ini? Soalnya notarisnya dekat sama almarhum Pak B. Saya hanya punya PBB atas nama almarhum Pak A yang aku punya dan saksi saat jual beli rumah ini. Mohon bantuannya, Agan. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Agan Alex Dwi ini. Cukup complicated ya permasalahan atau kasusnya ini. Secara runtut, dari ayahnya meninggal, kemudian yang dihutanginya meninggal. Prinsipnya, jika perjanjian hutang piutang kita referkan atau kita lihat dari point of view dari sudut pandang hukum, kita lihat jika tidak ada pembuktian yang sah secara tertulis maupun dua orang saksi yang melihat terjadinya hutang piutang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, tapi tetap harus dibayar hutang piutang. Cuma hutang piutang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi si notaris dalam hal ini tidak berwenang menahan sertifikat dari Pak A, karena itu hak dari ahli waris Pak A. Pastinya sertifikat tersebut tidak berwenang ditahan oleh notaris. Meskipun si Pak A ada hutang kepada Pak B, meskipun jika tidak ada perjanjian tertulis yang mensyaratkan sertifikat ini merupakan jaminan atas hutang yang dimilikinya, maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dilakukan. Dasar hukumnya kita bisa lihat dari BW atau KUHP Perdata, warisan dari zaman Belanda. Cuma hal tersebut masih bisa digunakan karena belum ada unifikasi atau hukum nasional mengenai pewarisan. Jadi sertifikat tersebut adalah hak dari milik Tuan A. Jika memang benar tidak ada bukti tertulis atau perjanjian tertulis atas terjadinya hutang piutang tersebut, even atau meskipun kwitansi ataupun apapun yang mengenai pengalihan uangnya tersebut. Cuma tanah dari Tuan A tetap milik ahli waris Tuan A. Sedangkan hutang Tuan A kepada Tuan B tetap harus dibayarkan oleh ahli waris Tuan A kepada ahli waris Tuan B. Mekanismenya mau rumah itu dijual atau seperti apapun, hak dari Tuan A. Tidak ada kewenangan notaris untuk menahan sertifikat tersebut. Jika memang masih kendala dan si notarisnya masih macam-macam dalam hal ini, karena tidak semua notaris baik, ada oknum-oknum tertentu notaris, Agan bisa datang ke LBH. LBH itu biasanya kalau Agan susah nyarinya, bisa datang ke kejaksaan negeri setempat, minta bantuan, minta konsultasi, minta bantuan hukum untuk permasalahan sertifikat ini, karena tidak ada payung hukumnya si notaris tersebut menahan sertifikat Tuan A. Begitu. Oke. Semoga cukup jelas dan cukup membantu.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nikos Law School Kepo, tentunya di YouTube, dan juga untuk like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya, jangan sungkan kirimkan pertanyaan Anda, akan kami bantu jawab. Terima kasih.